Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, warga Jakarta yang kami hormati, terlebih warga masyarakat Jakarta Selatan. Hari ini Kamis tanggal 23 April 2020. Insya Allah kita akan mendengarkan nanti sidang isbat yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia bersama organisasi-organisasi keislaman dan kemasyarakatan. Bagi masyarakat yang berhimpun di kalangan Muhammadiyah, insya Allah besok kaum muslimin sudah memulainya untuk melakukan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 ya Miladiyah. Nah, bagi kita yang selain dari orang-orang yang mengikuti pendapat atau ijtihad dari Muhammadiyah, bisa jadi kita juga akan terkonsentrasi mengikuti sidang isbat yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Agama. Nah, mudah-mudahan akan membawa hasil yang bersamaan, sehingga seperti tahun-tahun yang sebelumnya, antara isbat pemerintah dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kita bisa memulai dan mengakhiri Ramadan secara bersama-sama. Ada satu hadis yang memberikan kabar gembira buat kita. Ya, hadis itu mengatakan, berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Para pakar-pakar hadis pada umumnya mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan ada juga yang mengatakan hadis ini munkar. Ya, kita bisa melihat hadis ini di dalam Lataiful Ma'arif ya, nomor 232. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal jilid 2 ya, nomor 385. Semua hadis itu menggambarkan tentang lemahnya hadis ini. Tetapi ada satu karya yang ditulis oleh seorang ulama hadis ya, bahwa hadis ini sahih menurut Al-Arnaud ya, fi Takhrijil Musnad. Kita bisa lihat pada hadis yang ke-880 ya, mohon maaf, 8.000 ya, 891 hadis ini disahihkan. Nah, jadi saya ingin mengatakan persoalan terlepas dari sahih dan dhaifnya hadis ini ya, kita ingin melepaskan diri itu, tetapi hadis ini secara substansi ingin mengatakan bahwa bergembira di dalam bulan suci Ramadan itu menjadi sangat penting. Ya, terlebih lagi pada kondisi kita sekarang ini, tidak bisa keluar rumah, kita ibadah, bekerja, belajar di rumah. Ya, semua pekerja di rumah kan dan lain sebagainya. Ekonomi kurang, ekonomi tidak berjalan lancar, ini menyebabkan orang menjadi ya kurang berbahagia, kurang senang, ekspresinya menjadi tertahan dari lantaran ada beberapa hal yang tertahan ini. Nah, di dalam kita mau menyambut bulan suci Ramadan, seyogianya kita harus melepaskan diri, karena di dalam beribadah, keasikan, kelezatan beribadah itu yang terpenting bagaimana kita lapang dada. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya apa yang terjadi di masyarakat ini ya, semuanya berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama.
Jadi betapa kebahagiaan kita ini menjadi penting, menjadi sangat ya kita utamakan agar kita berbahagia dengan kondisi objektif yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat ini ya, kita tentunya harus punya sikap. Pertama, perbedaan pendapat bisa jadi akan terulang. Perbedaan pendapat kapan memulai Ramadan. Yang kedua, masih ada orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah tentang ya masih bertahannya ingin melakukan sholat tarawih nanti malam. Masih ada orang yang ingin bertahan sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat ini harus kita sikapi. Bagi ya kaum terpelajar dan orang yang pernah mempelajari tentang kaidah usul fikih, maka kita mendapati salah satu kaidah itu mengatakan tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, kebijaksanaan pemerintah terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya itu harus mengikuti kemaslahatan yang lebih banyak. Harus memikirkan kemaslahatan, keuntungan. Nah, oleh karena itu betapapun terjadi perbedaan pendapat, ini sudah menjadi sebuah pilihan. Pemerintah sudah melakukan pilihan dari alternatif-alternatif pilihan yang terjadi. Bagaimanakah sikap kita ketika seorang pemerintah, ketika seorang pemimpin, ketika pemerintahan sudah menetapkan sesuatu? Di dalam kaidah fikhiyah dikatakan ya, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan seorang hakim, ketetapan kepala negara, kepala pemerintahan, ilzamun, bersifat mengikat, wa yarfa'ul khilaf, dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Artinya kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, siogianya sikap kita bagi warga masyarakat itu kita tunduk, sami'na wa ta'na. Ya, ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Kemudian ada yang menarik juga ya, bahwa pendapat Imam Al-Qurafi di dalam salah satu tulisannya, beliau mengatakan i'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Ketahuilah bahwa ketetapan seorang hakim itu di dalam masalah ijtihad itu menyelesaikan masalah, mengangkat perbedaan pendapat. Ya. Wa yarji'ul mukhalifu an madhhabihi li madhhabil hakim. Dan kembalinya orang yang berbeda pendapat itu dari mazhabnya kepada mazhab si hakim, pada mazhabnya pemerintah. Wa taghyiri fatayahu ba'dal hukmi, dan dia merubah ya fatwa-fatwa yang ditentukannya itu dia merubah ya, dan dia mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada lagi yang menarik ya, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa ada pendapat Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Majma'ul Fatawa, mahallul khilaf idza lam yahkum bihi hakim. Terjadinya perbedaan pendapat itu kalau belum diputuskan oleh pemerintah. Artinya apabila dia sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka siogianya maka kita mengambil sikap bersama-sama pemerintah, bersama-bersama masyarakat ya, umat Islam secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan penghantar dari apa yang saya sampaikan ini, kita bisa memulai ya berpuasa bersama-sama, dan kita tunggu keputusan pemerintah. Mudah-mudahan ada kesamaan dari keseluruhan ya masyarakat, khususnya umat Islam, di dalam memulai dan mengakhiri Ramadan. Dan kita dalam kondisi semacam ini, maka kita harus berbahagia, memahaminya dengan cara ini adalah keinginan Allah. Semua yang kita rasakan tidak enak ini adalah keinginan Allah. Dan jangan lupa kita makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang gizi berimbang ya. Dan jangan lupa memelihara kesehatan ya, sering cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir ya, mandi yang cukup ya, kemudian kita pelihara lingkungan dan mengurangi hubungan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya.
Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.